Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS, jenjang SMP atau MTS, kelas 9 di semester 2. Video kali ini edisi yang kedua. Edisi yang pertama sudah beredar sebelum video ini. Sebelum lanjut ke soal, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ikuti terus channel Lentera Belajar agar mendapatkan video-video yang terbaru dari kami dan juga yang menarik, video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Peluang yang dapat dilakukan Indonesia dalam era perdagangan bebas adalah dengan mengandalkan A. Sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, B. Sumber daya alam dan infrastruktur yang sedang dalam pembangunan, C. Tenaga kerja yang melimpah dan potensi keberagaman budaya, D. Keragaman kepercayaan dan budaya bangsa. Jawaban yang benar adalah yang A. Sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah. Soal nomor 2. Jenis keunggulan komparatif yang dimiliki Malaysia adalah A. Minyak bumi, B. Batu bara, C. Timah, D. Emas. Jawaban yang benar adalah yang C, timah, karena Malaysia menghasilkan timah yang lumayan banyak. Soal nomor 3. Berikut adalah cara agar produk Indonesia dapat menembus pasar internasional di era perdagangan bebas, kecuali A. Mempersiapkan produk berstandar nasional dan internasional, B. Produk barang secara besar-besaran, C. Perluas jaringan dengan pemasaran aktif di dunia online, D. Ikuti pameran lokal dan luar negeri. Jawaban yang benar adalah yang B. Produksi barang secara besar-besaran. Karena yang ditanyakan adalah kecuali, jadi yang bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1. Produk khas Indonesia, yaitu tembikar tradisional. Nomor 2. Batik. Nomor 3. Wayang. Nomor 4. Keris. Pada tabel di atas, produk khas Indonesia yang pembuatannya dilakukan secara khusus menggunakan malam ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2. Malam merupakan bahan untuk membuat batik. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1 Truntum, nomor 2 Kesatrian,
nomor 3 Megamendung, nomor 4 Kawung, nomor 5 Parang. Motif batik yang diproduksi di daerah Yogyakarta ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 5, C 1, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Batik Megamendung merupakan produksi daerah Cirebon, Jawa Barat. Jadi otomatis opsi yang ada nomor 3-nya jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 6. Perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas wilayah politik atau negara adalah migrasi A. Internal, B. Internasional, C. Urbanisasi, D. Forensen. Jawaban yang benar adalah yang B. Internasional, karena perpindahan penduduknya ini bersifat keluar wilayah negara ya, jadi sudah tidak dalam internal negara, cakupannya sudah internasional. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Jenis-jenis batik berdasarkan teknik pembuatannya adalah A. Batik tulis, batik gosok, dan batik cap. B. Batik tulis, batik stiker, dan batik sablon. C. Batik gosok, batik cap, dan batik sablon. D. Batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Jawaban yang benar adalah yang D. Batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nama organisasinya MEA. Nomor 2, nama organisasi AFTA. Nomor 3, nama organisasi APEC. Nomor 4, nama organisasi WTO. Organisasi perekonomian yang terbentuk dalam rangka perdagangan bebas di wilayah Asia Pasifik ditunjukkan nomor A. Nomor 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, D. Nomor 4. Jawaban yang benar adalah nomor yang 3, yaitu jawabannya C. APEC. Soal nomor 9. Pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan dibentuknya MEA sebagaimana yang tertuang dalam 4 pilar utama MEA adalah A. Dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata. B. Dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang rendah. C. Sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. D. Akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Jawaban yang benar adalah yang B. Dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang rendah. Soal nomor 10. Tujuan dibentuknya AFTA tertera di bawah ini, kecuali A. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif
sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. B. Menarik lebih banyak investor asing. C. Meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN. D. Meningkatkan kerjasama militer di kawasan ASEAN. Jawaban yang benar adalah yang D. Meningkatkan kerjasama militer di kawasan ASEAN. Karena yang ditanyakan adalah kecuali. Soal nomor 11. 4 negara yang tergabung dalam The Six State pendiri ECSC, Europe Coal State Community, sebagai cikal bakal terbentuknya Uni Eropa atau MEE adalah A. Prancis, Jerman Barat, Inggris dan Belgia. B. Prancis, Jerman Barat, Belanda dan Inggris. C. Prancis, Jerman Barat, Belanda dan Belgia. D. Prancis, Inggris, Belanda dan Belgia. Jawaban yang benar adalah yang C. Prancis, Jerman Barat, Belanda dan Belgia. Soal nomor 12. Golongan pemuda yang dipelopori oleh Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI setelah mendengar menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Sedangkan golongan tua, yaitu Soekarno-Hatta, berpendapat proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan maklumat Jepang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya A. Peristiwa Cikini, B. Peristiwa Rengas Dengklok, C. Peristiwa Tanjung Morawa, D. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Jawaban yang benar adalah yang B. Peristiwa Rengas Dengklok. Soal nomor 13. Agar roda pemerintahan sebuah negara yang baru merdeka bisa berjalan dengan baik, langkah yang diambil para pemimpin bangsa sehari setelah memproklamasikan kemerdekaan yaitu A. Membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. B. Menjadi anggota PBB. C. Membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. D. Mengadakan kerjasama di bidang perekonomian di tingkat regional. Jawaban yang benar adalah yang C. Membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Soal nomor 14. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer. Dalam perkembangannya, justru terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut tertera di bawah ini kecuali A. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS. B. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantinya dengan DPR GR. C. Presiden membentuk DPAS dan BPK. D. Pengangkatan presiden seumur hidup. Jawaban yang benar adalah
Yang C. Presiden membentuk DPAS dan BPK. Soal nomor 15. Situasi politik pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan antar partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya, disebabkan adanya perbedaan pendapat yang sulit sekali untuk mencapai titik temu dan membuat kondisi negara semakin tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden Soekarno melakukan tindakan A. Membubarkan semua partai politik, B. Mengumumkan keadaan darurat sipil, C. Dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966, D. Mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1955. Jawaban yang benar adalah yang D. Mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959.